Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, ingin kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan untuk menonton atau menyimak video ini, presentasi dari kami sampai selesai nanti. Saya Elva Novianti Putri. Saya Tita Puspita, mahasiswi STS Sukabumi, program studi pendidikan anak usia dini semester 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang perkembangan kecerdasan. Namun sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan untuk silahkan menyimak pemaparan dari kami hingga selesai, dan jika ada yang kurang dimengerti atau ingin ditanyakan, silahkan ajukan pertanyaan pada akhir presentasi. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan ini mencakup hakikat kecerdasan, profil kecerdasan individu, dan mengembangkan kecerdasan anak. Yang pertama, kita bahas dulu tentang hakikat kecerdasan. Kecerdasan itu apa sih? Kecerdasan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan suatu produk yang berharga dari suatu atau berbagai latar belakang budaya. Artinya, kecerdasan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena setiap hari manusia kerap menghadapi masalah dan kehidupan yang akan berjalan dengan baik manakala manusia mampu menyelesaikan masalah tersebut, baik mudah ataupun yang kompleks penyelesaiannya. Menurut Gardner, manusia tidak dilahirkan dengan seperangkat kualitas yang sama. Dalam artian, setiap individu akan tampak menunjukkan kecenderungan dalam kecerdasan tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu profil kecerdasan individu. Setiap manusia oleh Maha Pencipta dikaruniai suatu kecerdasan yang membedakan dari makhluk lainnya. Kecerdasan ini bagi manusia atau individu merupakan kapasitas untuk tumbuh dan berkembang. Tetapi kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu itu berbeda-beda. Misalnya ada individu yang memiliki kecerdasan yang tinggi, normal, sedang, dan rendah. Keberagaman kecerdasan yang dimiliki oleh individu selain dilihat klasifikasi tinggi atau rendahnya, juga dari temuan yang mutakhir memandang bahwa semua individu memiliki kecerdasan atau bahkan semua individu cerdas. Tapi kecerdasan yang dimiliki individu berbeda satu sama lain karena terdapat individu yang cerdas secara linguistik, sementara yang lain cerdas secara logika. Bahkan kemungkinan ada individu yang memiliki keduanya, yang cerdas secara linguistik juga cerdas secara logika, tetapi kurang cerdas secara kinestetik. Kondisi inilah yang disebut dengan profil kecerdasan individu, yaitu adanya perbedaan kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Hal ini terkait dengan faktor pembawaan, genetik kecerdasan, dan kecerdasan tersebut tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi harus ditumbuhkan. Seperti pada anak harus atau perlu distimulus dengan baik. Nah, yang pertama ada kecerdasan linguistik atau word smart. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan individu dalam mengolah kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis.
Kemampuan untuk menggunakan bahasa-bahasa asli dan mungkin bahasa lainnya untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran dan untuk memahami orang lain. Nah, untuk mengidentifikasi anak yang memiliki kecenderungan kecerdasan ini dapat dilakukan dengan menggunakan checklist. Yang pertama, mampu menulis dengan baik daripada rata-rata pada anak seusianya. Yang kedua, memiliki talenta yang tinggi dalam bercerita atau membuat lelucon. Yang ketiga, memiliki memori yang baik untuk nama tempat tinggal dan hal-hal sepele lainnya. Yang selanjutnya, menikmati permainan kata. Dia lebih sering untuk bercerita dan mendengarkan cerita. Yang selanjutnya, menikmati baca buku atau mendengar cerita, berbicara dan menulis. Memiliki kosakata yang baik pada saat berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang sangat lisan. Yang kedua ada kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan logika atau matematika adalah kemampuan individu dalam hal mengolah angka dan kemahirannya menggunakan logika atau akal sehatnya. Hal ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan programmer. Pada dasarnya, kecerdasan ini melibatkan kemampuan menganalisis masalah secara logis, menentukan atau menciptakan rumus-rumus atau pola matematika, dan menyelidiki secara ilmiah. Nah, untuk mengidentifikasi anak yang memiliki kecerdasan ini dapat dilakukan dengan menggunakan checklist. Yang pertama, mudah menghitung angka-angka. Yang kedua, matematika atau sains merupakan mata pelajaran favoritnya. Menikmati bermain games dan menyelesaikan masalah yang membutuhkan pemikiran logis. Terus yang selanjutnya, senang melakukan berbagai percobaan, mengajukan pertanyaan, bagaimana jika seperti ini, bagaimana jika ini, bagaimana jika itu. Senang berpikir, mencari pola keteraturan atau urutan logis dan dalam berbagai hal. Tertarik pada pengembangan baru dalam ilmu pengetahuan, selalu mencari penjelasan yang rasional, mampu berpikir dengan jelas abstrak tanpa kata-kata, konsep, atau gambar, suka mencari kekurangan secara logis daripada yang orang katakan dan lakukan, serta merasa lebih nyaman ketika sesuatu telah diukur atau dikategorikan, dianalisis, atau diukur dalam beberapa cara. Yang ketiga ada kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik berkaitan dengan kapasitas individu dalam menggunakan seluruh fisiknya untuk mengekspresikan ide-ide dan perasaannya. Misalnya sebagai aktor, atlet, atau penari, dan fasilitas dalam menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu, misalnya sebagai pengrajin, pematu, mekanik, atau ahli bedah. Kecerdasan ini meliputi keterampilan fisik tertentu seperti koordinasi, keseimbangan, ketangkasan, kekuatan fleksibilitas, dan kecepatan, serta proprioceptif, dan secara taktil mampu melakukan gerakan-gerakan yang terampil. Untuk mengidentifikasi anak yang memiliki kecerdasan ini dapat menggunakan checklist. Yang pertama, setidaknya terlibat dalam suatu olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, merasa sulit untuk duduk diam dalam jangka waktu lama, suka bekerja dengan menggunakan keterampilan tangan pada kegiatan nyata seperti menjahit, menenun, membuat ukiran, pertukangan, atau model-model bangunan yang lainnya. Mempunyai banyak ide ketika di luar untuk berjalan-jalan atau jogging, atau terlibat dalam beberapa jenis aktivitas fisik. Seringkali menghabiskan waktu luang untuk berada di luar rumah atau ruangan. Dan yang terakhir, seringkali
menggunakan gerakan tangan atau bentuk lain dari bahasa tubuh saat bercakap-cakap dengan seseorang. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial ini yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan individu untuk memvisualisasikan gambar di dalam pikirannya. Kecerdasan spasial ini merupakan kemampuan sistem mata atau tubuh untuk benar-benar memahami dan berhasil menegosiasikan lingkungan dalam 3 dimensi dan dunia sekitarnya. Menurut Armstrong, kecerdasan spasial ini merupakan kemampuan untuk merasakan dunia visual spasial secara akurat dan mampu untuk melakukan transformasi atas persepsi orang, misalnya sebagai dekorator interior, arsitek, seniman, atau penemu. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang, dan mengadakan hubungan dalam berbagai unsur. Nah, untuk mengidentifikasi anak yang memiliki kecenderungan kecerdasan ini dapat dilakukan checklist. Yang pertama, mampu melihat gambar visual yang jelas walaupun ketika menutup mata, dan peka terhadap warna, sering menggunakan kamera untuk merekam apa yang dilihat di sekitarnya, menikmati dalam melakukan teka-teki jigsaw, jaringan, dan teka-teki visual lainnya. Terus biasanya dapat menemukan jalan di sekitar wilayah yang asing, suka menggambar atau mencoret-coret, lebih mudah memahami geometri daripada aljabar, dan lebih suka melihat materi yang diilustrasikan. Yang kelima ada kecerdasan intrapersonal atau slave smart. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan individu dalam berpikir secara reflektif serta berkaitan dengan perasaan dan kemampuannya. Menurut Armstrong 2009, kecerdasan intrapersonal berkaitan dengan kemampuan diri untuk bertindak secara adaptif. Nah, kecerdasan ini memiliki gambaran yang akurat tentang diri sendiri, kekuatan dan keterbatasan diri, kesadaran akan suasana batin, tujuan dari motivasi, temperamen, dan keinginan, termasuk kapasitas untuk disiplin diri, memahami diri, dan harga diri. Nah, untuk mengidentifikasi anak yang memiliki kecenderungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan checklist. Yang pertama, sering menghabiskan waktu sendirian untuk bermeditasi, merenung, atau memikirkan pertanyaan-pertanyaan hidup yang penting. Yang kedua, sering menghindari sesi konseling atau seminar atau kegiatan lainnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang dirinya. Yang ketiga, merespon kelemahan dan kelebihannya. Yang keempat, memiliki hobi khusus untuk kegiatan yang cukup banyak untuk diri sendiri. Nah, selanjutnya mempunyai beberapa tujuan penting bagi kehidupannya yang dipikirkannya secara teratur. Terus, memiliki pandangan yang realistis tentang kekuatan dan kelemahan, dapat menerima umpan balik dari sumber lain. Lebih memilih untuk menghabiskan waktunya sendirian di suatu tempat daripada mengikuti aktivitas dengan banyak massa atau banyak orang di sekitarnya. Terus yang terakhir, sering membuat catatan pribadi atau jurnal untuk merekam peristiwa kehidupan nantinya. Nah, yang keenam, ada kecerdasan interpersonal atau people smart. Nah, kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan individu dalam menjalin komunikasi dan interaksi dengan orang lain, dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kondisi orang lain dan kemampuan untuk merespon secara efektif terhadap isyarat dan beberapa cara pragmatis, misalnya untuk mempengaruhi sekelompok orang untuk mengikuti tindakan tertentu. Nah, untuk mengidentifikasi anak yang memiliki kecenderungan
kecerdasan ini dapat dilakukan menggunakan checklist. Yang pertama, sering menjadi pemberi saran atau nasihat terhadap orang lain di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, lebih suka olahraga kelompok seperti bulu tangkis, bola voli, atau olahraga bersama seperti jogging, berenang. Nah, ketika memiliki masalah lebih cenderung mencari orang lain untuk dimintai bantuannya daripada mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi cenderung tidak bisa hidup sendiri. Selalu memiliki setidaknya 3 teman dekat. Senang mengikuti permainan sosial seperti monopoli video games dan solitaire. Nah, yang selanjutnya menikmati tantangan mengajar orang lain atau sekelompok orang yang dia ketahui dan bagaimana melakukannya. Merasa nyaman di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Jadi dia sangat senang dengan kehidupan banyak orang di sekitarnya. Juga ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yaitu kemampuan individu dalam menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi atau penikmat musik, membedakan atau kritikus musik, mengubah dan mengekspresikan atau penyanyi. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada ritme, pitch atau melodi, dan timbre atau warna nada bagian musik. Individu yang memiliki kecerdasan musik memiliki pemahaman musik, memiliki figural atau top-down, memahami musik global intuitif formal. Untuk mengidentifikasi anak yang memiliki kecenderungan memiliki kecerdasan ini dapat dilakukan menggunakan checklist. Yang pertama, memiliki suara yang menyenangkan ketika bernyanyi, mengetahui dengan tepat kapan dalam catatan musik, sering mendengarkan musik di radio, rekaman kaset atau disk, terampil memainkan salah satu atau beberapa alat musik, merasa sepi jika tidak ada musik di dalam kehidupannya, dan mengetahui banyak lagu-lagu yang berbeda atau bagian-bagian musik. Dan yang terakhir, mampu menyanyikan kembali dengan cukup akurat walau hanya sekali atau 2 kali ia mendengarkannya. Kecerdasan natural. Yang terakhir, kecerdasan natural yaitu kemampuan individu dalam mengenal dan kategorisasikan flora atau fauna di lingkungan sekitar, mengenali eksistensi suatu spesies, memeta hubungan antara spesies. Kecerdasan ini juga meliputi kepekaan pada fenomena alam lainnya, misalnya fenomena awan dan gunung-gunung. Dan bagi mereka yang dibesarkan di lingkungan perkotaan, kemampuan membedakan benda tak hidup seperti mobil, suatu karet, sampul kaset, dan lain-lain, kemampuan merasakan bentuk-bentuk serta menghubungkan elemen-elemen yang ada di alam. Untuk mengidentifikasi anak yang memiliki kecerdasan ini dapat dilakukan dengan menggunakan checklist. Yang pertama, suka menghabiskan waktu untuk trekking, hiking, atau hanya berjalan di alam. Yang kedua, suka mengikuti beberapa jenis organisasi relawan yang berhubungan dengan alam dan prihatin, bahkan turut membantu menyelamatkan alam dari kerusakan lebih lanjut. Yang selanjutnya, senang memiliki hewan di sekitar rumah, dan hobi yang melibatkan alam dalam beberapa cara, misalnya mengamati burung. Cukup baik apabila menceritakan perbedaan antara berbagai jenis flora dan fauna, atau menonton acara televisi atau film yang menampilkan alam dan beberapa acara. Nah, cara suka mengunjungi kebun binatang, akuarium, atau tempat-tempat lain di mana alam dipelajari. Dan yang terakhir, serta memiliki taman dan menikmati bekerja secara teratur di dalamnya dan kecerdasan natural lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kecerdasan anak. Poin pertama,
yaitu menstimulasi kecerdasan anak dapat dilakukan dengan memberikan alat permainan edukatif sesuai tahapan usia. Poin kedua yaitu menciptakan pusat belajar untuk menstimulus kecerdasan anak. Sebagai seorang pendidik ataupun orang tua, dapat dilakukan dengan mengurangi kegiatan secara bersamaan dan menggantinya dengan pusat belajar atau lebih fokus pada kegiatan yang disukai oleh anak. Poin ketiga yaitu peran pendidik dalam menstimulasi potensi kecerdasan anak. Dalam hal ini, pendidik berperan untuk menumbuh kembangkan kecerdasan anak sesuai potensi yang ada dalam diri individu. Nah, itu dia teman-teman pembahasan presentasi dari kami kali ini. Dapat kami simpulkan bahwa setiap individu memiliki potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Dan kecerdasan dari setiap individu itu tidak dapat berkembang dengan sendirinya, tetapi harus ditumbuh kembangkan. Oleh karena itu, peranan pendidik sangat dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan potensi kecerdasan yang ada dalam setiap individu. Silahkan jika ada pertanyaan, ajukan pertanyaan di laman WhatsApp group. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kali ini sedikit banyaknya dapat menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.